Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada pokok pembahasan dengan judul Kebudayaan dan Kondisi Masyarakat Madinah Sebelum Islam. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 Madrasah Aliyah oleh Firman SPDI. Sebelum kita melangkah jauh pada proses pembelajaran, kita memahami dulu peta konsep ini, di mana kondisi masyarakat Madinah pra-Islam. Itu sebelum mengenal Islam, mereka itu terkenal dengan riba, sering bertikai antar suku, peperangan antar suku, dan adu domba antar suku. Namun, di sisi lain itu, dari segi ekonomi, masyarakat Madinah sudah maju, di mana pertanian, perekonomian, tanahnya subur, serta komoditas pertanian melimpah. Madinah pada mulanya bernama Yastrib, dinamakan Yastrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yastrib bin Qaid bin Ubel bin Aus bin Amalik bin Labus bin Iram, salah seorang anak keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Kota Yastrib berjarak sekitar 300 mil di sebelah utara kota Mekah, merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Sebagai pusat pertanian, kota ini menjadi menarik bagi penduduk kota lain untuk berpindah ke sana. Luas kota Yastrib kali itu hanya sekitar 15 km dan sekarang sudah berkembang menjadi 293 km dengan batas-batas geografi sebagai berikut. Bagian selatan berbatasan dengan Bukit Air, bagian utara berbatasan dengan Bukit Uhud dan Bukit Sur, bagian timur berbatasan dengan Harra Hakim, bagian barat berbatasan dengan Harra Wabara. Komposisi penduduk Yastrib sebelum Islam masuk berbeda dengan kota Mekah. Meskipun bersuku-suku, dilihat dari karakteristik budaya agama, penduduk Mekah memiliki sifat yang homogen sebagai penyembah berhala. Sedangkan wilayah Yastrib memiliki penduduk selain terdiri atas beberapa suku, juga ada suku Yahudi di sana. Dominan memeluk agama Samawi dan ada juga pemeluk Nasrani. Dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yastrib cenderung lebih heterogen dibanding Mekah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan, serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Masyarakat Yastrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, itu pertama suku Aus dan Hajrah. Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari 2 orang saudara kandung, anak dari Haris bin Sa'labah dari istri yang bernama Kilah binti Al-Arqam bin Amru bin Jafna. Pada perkembangan selanjutnya, Aus dan Hajrah menjadi 2 nama kabilah besar di Yastrib. Selama kurang lebih 120 tahun, 2 kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Hajrah. Akibat provokasi kaum Yahudi, suku Aus dan Hajrah terlibat perang saudara yang hebat dan berkepanjangan. Salah satu peperangan terkenal di antara keduanya disebut dengan Perang Bu'ats. Ketika itu, suku Aus yang memiliki kekuatan besar karena beraliansi dengan Yahudi berhasil mengalahkan Hajrah. Pada musim haji, suku Hajrah mencoba mencari dukungan suku Quraisy di Mekah. Pada kesempatan itu, Rasulullah SAW mencoba menarik simpati suku Hajrah dengan mengajaknya memeluk Islam, tapi ajakan itu ditolak oleh mereka. Selanjutnya, justru suku Aus menaruh simpati terhadap ajakan Rasulullah dan melakukan konsolidasi dalam Baiat Aqabah pertama dan Baiat Aqabah kedua. Akhirnya suku Aus menyadari betul bahwa kemenangannya atas suku Hajrah bukan hal yang menguntungkan, bahkan menjadi titik awal kehancurannya di tengah suku-suku Yahudi. Sebab mereka membuka peluang bagi kaum Yahudi untuk menghancurkan dari belakang. Karena itu, suku Aus terus berupaya melakukan rekonsiliasi dengan Hajrah. Mereka terus berupaya mewujudkan gerakan perdamaian. Kenyataan ini telah menunjukkan bahwa suku-suku Arab di Yastrib terus berupaya memelihara kekuasaan dan eksistensinya atas orang-orang Yahudi. Pada sisi lain, Perang Bu'ats telah membangkitkan mereka untuk mencari perdamaian. Keinginan untuk hidup damai inilah yang mendorong suku Aus dan Hajrah menerima kehadiran Islam. Islam dalam pandangan mereka merupakan lambang persaudaraan dan kedamaian. Yang kedua adalah kaum Yahudi. Ketika kaum Yahudi berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi, mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz, walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, gaya hidup mereka berubah menjadi gaya hidup orang Arab, berbahasa Arab, serta mengenakan pakaian yang biasa dipakai orang Arab pada umumnya, hingga nama-nama dan nama kabilah mereka disebut dengan nama-nama Arab, dan pada akhirnya mereka pun menikah dengan orang Arab.
Namun meskipun demikian mereka tetap memelihara rasa fanatisme mereka sebagai orang Yahudi dan tidak membaur dengan bangsa Arab. Bahkan mereka terus membanggakan dirinya sebagai Bani Israel dan meremehkan orang-orang Arab dengan menghina dan meremehkannya. Kaum Yahudi tidak terlalu berambisi menyebarkan agama mereka. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang berilmu, memiliki kelebihan dibanding bangsa Arab. Secara ekonomi, kaum Yahudi menguasai bagian terbesar dari kegiatan perekonomian di Yastrib. Mereka sangat terampil dalam mencari sumber penghidupan dan mata pencaharian. Kaum Yahudi menguasai perputaran bisnis biji-bijian, kurma, khamar, serta jual beli kain. Mereka mengeruk sekian kali lipat keuntungan dari bangsa Arab. Kaum Yahudi Madinah terdiri dari 3 kabilah terkenal, yaitu kabilah Kainuka. Dulunya mereka adalah sekutu suku Hajraz. Perkampungan mereka berada di dalam kota Madinah. Yang kedua adalah Bani Nazir. Sama seperti Bani Kainuka, mereka adalah suku dari suku Hajrah yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Yang ketiga adalah Bani Quraizah. Dulunya mereka adalah sekutu dari suku Aus dan bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah. 3 bani inilah yang telah menyulut api peperangan antara suku Aus dan Hajrah sejak lama dan berperan atas pecahnya perang Bu'ats karena masing-masing bergabung dengan sekutunya. Mereka juga menguasai sistem pertanian, perdagangan, pertukangan, keuangan sehingga secara ekonomi dalam struktur sosial di Yastrib telah menduduki posisi yang sangat penting dan menentukan. Mereka adalah orang-orang yang ketiga adalah kaum musyrik. Mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yastrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yastrib. Mereka memiliki seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Yastrib, tepatnya setelah perang Bu'at usai. Suku Aus dan Hajrah telah sepakat untuk menempatkan Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin kelompok mereka. Abdullah bin Ubay merasa tidak ada pesaing di Yastrib, maka ketika kabar datangnya Rasulullah ke Yastrib sampai kepadanya, dia merasa akan dirampas haknya oleh Rasulullah sehingga dia menyimpan benih-benih permusuhan dalam dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menguji kaum muslimin di Mekah dengan perilaku orang-orang kafir Quraisy, demikian juga Allah menguji mereka di Yastrib dengan perilaku orang-orang Yahudi. Dengan demikian di Yastrib ini, masyarakat atau umat Islam kelak selalu berhadapan dengan berbagai komunitas dengan pluralisme kebudayaan, baik dalam bermasyarakat maupun dalam beragama. Yastrib yang kemudian diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah setelah kedatangan Rasulullah ini menjadi sangat terkenal. Demikianlah pembahasan terkait dengan materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.